Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap menjadi anak yang soleh kebanggaan orang tua. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang ayo bekerja sama dan tolong menolong. Sebelumnya, marilah kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Anak-anak, perilaku terpuji adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Perilaku terpuji disebut juga akhlak terpuji. Akhlak terpuji dalam istilah agama Islam disebut akhlakul mahmudah. Sedangkan kebalikan dari akhlak terpuji yaitu akhlak tercela, yang dalam istilah agama disebut akhlakul mazmumah. Silakan kalian simak hadis berikut ini. Khairun nasi ahsanuhum khuluqa. Artinya, sebaik-baik manusia ialah mereka yang baik akhlaknya. Hadis riwayat At-Tabrani dari Ibnu Umar. Dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa Allah mencintai orang yang berakhlak terpuji. Orang yang berakhlak terpuji sangat mulia. Akhlak terpuji jembatan menuju surga. Oleh karena itu, marilah kita berakhlak terpuji. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Berdasarkan ayat itu, kita harus mempunyai sifat peduli kepada sesama. Artinya, kita harus senantiasa menolong orang yang sedang dalam kesulitan. Tolong menolong di sini adalah tolong menolong dalam berbuat baik, bukan tolong menolong dalam perbuatan dosa. Misalnya, tolong menolong ketika sedang ulangan, ngasih tahu jawabannya, itu bukan perbuatan yang baik ya. Kalau tolong menolong yang baik, contohnya ketika teman kalian misalnya lupa tidak membawa pensil, kemudian kalian punya pensil lebih, maka bisa dipinjamkan. Itulah contoh tolong menolong. Nah, sekarang kita lihat gambar berikut ini. Yang sebelah kiri adalah gambar tangan. Tangan ini contoh kerjasama yang baik. Untuk menggerakkan sesuatu tidak bisa kita hanya menggunakan satu jari saja. Nah, jari kita ini semuanya ada 10. Masing-masing tangan mempunyai 5 jari. Jika kita makan, semua jari-jari itu saling membantu satu sama lain. Jadi kita tidak bisa misalnya makan atau memegang sesuatu hanya dengan jempol saja atau hanya dengan kelingking saja, namun membutuhkan kerjasama. Nah, yang sebelah kanan contoh gambar anak yang sedang makan. Jadi ketika makan, ya, semua tangan ini bekerja sama, menyatu. Bukan hanya satu jari saja untuk memegang sendok atau menyuapkan makanan ke dalam mulut. Nah, itu contoh kerjasama di dalam tubuh kita yang dilakukan oleh tangan. Sekarang perhatikan gambar ini. Ini adalah contoh kegiatan kerjasama di dalam kelas. Menjaga kebersihan kelas adalah tanggung jawab bersama. Tidak bisa hanya menyerahkan kepada seseorang saja. Namun semua penghuni kelas tersebut ya
harus bertanggung jawab menjaga kebersihan kelas. Oleh karena itu diperlukan sikap kerjasama antar siswa. Jadi jangan hanya menyuruh seseorang untuk menyapu, misalnya dalam kerja ya, semuanya bekerja. Tidak boleh ada yang diam, hanya mengandalkan orang lain saja. Namun semuanya wajib bekerja sama untuk menjaga kebersihan kelas. Nah, sekarang pengertian kerjasama adalah melakukan sesuatu dengan bersama-sama. Sedangkan pengertian tolong-menolong adalah sikap saling membantu, memedulikan, dan memperhatikan sesama manusia. Anak-anak, apa hikmah bekerja sama dan hikmah tolong-menolong? Mari kita simak berikut ini. Hikmah bekerja sama adalah dengan bekerja sama, pekerjaan menjadi ringan dan mudah. Tanpa bekerja sama, pekerjaan akan menjadi berat dan susah. Hikmah tolong-menolong yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Penolong. Dia mencintai hamba-Nya yang suka menolong. Jika kita menolong orang lain, maka kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah kalian menyimak penjelasan dari Ibu tentang sikap tolong-menolong dan bekerja sama, sekarang kalian kerjakan lembar kerja siswa berikut ini. Ditulis di buku tulis ya, nanti difotokan kalau sudah selesai untuk dinilai. Pilihlah jawaban yang benar dari A, B, dan C di bawah ini. Yang pertama, kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang atau bersama-sama disebut apa? A. Kerja sendiri, B. Bekerja masing-masing, C. Kerja sama. 2. Pekerjaan yang sebaiknya dikerjakan bersama temanmu adalah A. Mengerjakan soal ulangan, B. Membersihkan kelas, C. Bolos sekolah. 3. Pekerjaan yang dilakukan dengan bekerja sama akan mudah dan A. Lambat, B. Lama, C. Cepat. 4. Kita harus bekerja sama dalam hal A. Kebaikan, B. Keburukan, C. Kejahatan. 5. Setiap kebaikan akan membawa A. Keberkahan, B. Kesengsaraan, C. Kesedihan. 6. Jika kita melihat orang lain dalam kesulitan, maka kita harus A. Membiarkannya, B. Pura-pura tidak tahu, C. Menolongnya. 7. Memberikan bantuan dan pertolongan adalah perbuatan yang A. Tidak baik, B. Tidak boleh, C. Mulia. 8. Kita harus tolong-menolong dalam A. Kejahatan, B. Keburukan, C. Kebaikan. 9. Ketika ada teman kita yang jatuh, maka kita harus A. Membiarkan, B. Menolong, C. Mentertawakan. 10. Ketika kita ditolong, maka kita harus mengucapkan A. Sama-sama, B. Terima kasih, C. Tolong. Silahkan kalian kerjakan ya. Rupanya pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.